Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah membacakan ayat Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan semakin bertambah keimanan dan membacakan mendapatkan pengetahuan yang. Kita lanjutkan. Sebelum masuk kepada sesi acara, maka ada beberapa tata tertib yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah peserta diwajibkan untuk mute audio, lalu juga menghilang video. Ada ikon video sebelah kiri bawah ketika pembicara menyampaikan materi. Yang kedua, untuk menjaga acara agar berjalan kondusif, maka pada saat acara sudah dimulai, peserta tidak diperkenankan untuk menerima telepon. Terakhir, untuk prosedur tanya jawab, peserta ingin mengajukan pertanyaan dapat menuliskan di chat terlebih dahulu. Setelah sesi tanya jawab dimulai, moderator nanti akan memberikan kesempatan pada para penanya untuk menyampaikan pertanyaannya secara langsung, baik lewat video ataupun tadi melalui chat yang dibacakan oleh moderator. Oke. Lanjut.
Bicara di sini pada hari ini akan dibawakan oleh Ibu Sri Mulyati. Ibu Sri Mulyati kalau sudah hadir ya di tengah kita. Sudah on belum ya? Ya, alhamdulillah sudah Pak Ruli. Alhamdulillah. Oke. Bu Sri Mulyati sudah hadir. Saya akan coba membacakan sedikit CV ya dari Bu Sri Mulyati. Bu Sri Mulyati. Nama lengkapnya Bu Sri Mulyati, SEAK MAK TA. Beliau adalah Wakil Ketua 2 TSKJ, sekaligus juga sebagai dosen TSKJ. Tinggal di Villa Palem, Depok, Jawa Barat. Sudah berkeluarga dan kalau ingin berkomunikasi di layar sudah tampil ada nomor telepon dan juga media sosial supaya bisa lebih banyak alternatif untuk berkomunikasi. Terus sehari-hari Bu Sri Mulyati ini sering dipanggil dengan panggilan Bu Dedeh. Mungkin nanti juga bagi para peserta jika ingin bertanya boleh juga, gitu kan, dengan menyapa dengan panggilan yang sudah biasa disampaikan yaitu dengan Bu Dedeh. Siap ya Bu Dedeh ya? Insya Allah. Oke, saya juga menyampaikan terima kasih atas selenggaranya acara ini dari teman-teman di Cybersea, dari Jakarta Sukses, dan juga teman-teman dari SSF, jadi Social Fund. Mudah-mudahan dibalas dengan limpahan rezeki yang berkah. Begitu juga bagi para pimpinan dari TCB yang dengan jasa-jasanya hingga pada kesempatan kali ini kita bisa mengadakan sesi. Oke. Berikutnya saya serahkan kepada Bu Dede untuk memberikan pengantar kali ya atau materinya. Di sini diberikan waktu hingga pukul 14.55. Nanti mungkin bisa sesuaikan. Jika memang lebih cepat, berarti data pertanyaan akan lebih banyak. Jika memang ternyata ada yang perlu disampaikan dan memerlukan waktu tambahan, nanti kita coba sesuaikan. Itu saja. Dipersilakan kepada Bu Dede. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli Margianto, dosen kita nih ya, dosen hukum kita, ahli hukum, dan juga advokat ya Pak Ruli ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, billahi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan juga kepada yang saya muliakan pimpinan Stage TB ya Bapak Sigit Pramono PhD beserta seluruh jajaran pimpinan dan manajemen dan staf seluruhnya. Yang saya muliakan juga para asatidzah, para guru, para pendidik yang sudah bergabung di webinar di acara Serum Ramadan ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat menyelenggarakan ya Serum Ramadan ya, insya Allah ini adalah sesi terakhir ya. Dan kali ini saya diamanahkan oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang manajemen investasi keluarga muslim. Ya, mungkin bisa beranjak ke slide berikutnya.
Iya. Baik Bapak Ibu semua, ya, kita akan membagi agenda kita pada hari ini menjadi 6 bagian, ya. Kita akan mulai dengan agenda mengapa perlu berinvestasi, kemudian dilanjutkan dengan instrumen investasi syariah, kemudian dengan risiko investasi dan bagaimana strategi investasi dalam jangka pendek maupun strategi investasi dalam jangka panjang, dan ditutup dengan agenda memulai investasi. Iya, baik, kita akan mulai ya dengan agenda pertama, mengapa kita perlu berinvestasi ya. Nah, investasi ini sebenarnya apa sih gitu ya? Teman-teman mungkin ya pastinya sangat akrab ya dengan kata-kata investasi ini gitu ya. Investasi artinya kan kita menunda gitu ya. Kita ingin menunda konsumsi kita pada saat ini untuk dapat kita nikmati ya pada masa yang akan datang gitu ya, karena kita memiliki tujuan ya, karena kita memiliki satu tujuan keuangan ya atau lebih ya pada masa yang akan datang. Nah, tentunya investasi ini artinya mengembangkan aset kita ya atau harta yang kita miliki gitu ya, dengan mengandung risiko tentunya, dan sebagai kompensasi dari risiko itu tentunya kita berharap adanya return atau imbal hasil gitu ya. Silakan ke slide berikutnya. Nah, mengapa kita perlu berinvestasi ya? Tentunya hal ini apapun yang kita tanya ya dalam diri kita sejatinya harus dikembalikan dulu gitu ya kepada tujuan penciptaan kita di dunia ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku ya. Jadi tujuan berinvestasi kita harus kita kembalikan dulu kepada tujuan penciptaan kita di muka bumi ini, yaitu tidak lain yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menyembah Allah atau beribadah kepada Allah ya. Berikutnya di slide yang selanjutnya ya. Berikutnya adalah bahwa ada firman Allah juga gitu ya dalam Quran surat An-Nisa ayat 9 yang mewanti-wanti kita gitu ya, yang artinya dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ya, jadi investasi kita di sini ya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala ya, agar kita tidak meninggalkan generasi di belakang kita dalam keadaan yang lemah ya, dalam kesejahteraan yang lemah ya. Oleh karena itu investasi berarti juga kita membangun ketahanan ekonomi keluarga kita. Baik, berikutnya. Iya. Nah, kalau kita kaji lebih dalam ya tentang ibadah apa sih ya yang kita laksanakan dalam kehidupan kita, tentunya sangat banyak, baik itu ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah ya. Dan semuanya kalau kita lihat ya bahwa di rukun Islam gitu ya, ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu semuanya membutuhkan harta gitu ya, membutuhkan aset gitu ya. Misalnya sholat itu membutuhkan masjid misalnya ya, dan dalam beribadah sholat kita juga membutuhkan pakaian yang bersih, sajadah, tempat yang suci gitu ya. Dan kita diperintahkan bagi laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid misalnya, maka diperlukan adanya masjid, dan untuk membangun masjid dibutuhkan harta ya. Ketika kita puasa kita perlu nutrisi yang baik ya, yang sehat untuk berbuka, itu membutuhkan harta. Kemudian zakat juga, zakat hanya bisa ditunaikan oleh orang-orang yang telah memiliki penghasilan yang mencapai nisab gitu ya, yang sudah menjadi muzaki ya, sehingga dalam hal ini dalam menunaikan ibadah zakat kita pun membutuhkan harta. Terlebih lagi dengan ibadah haji ya, tentunya ini membutuhkan harta yang lebih banyak lagi ya. Demikian juga dengan ibadah-ibadah lainnya seperti jihad fisabilillah misalnya gitu ya. Nah, ini juga ya membutuhkan harta yang banyak tentunya ya. Dan juga demikian dengan dalam membangun keluarga ya,
untuk kebahagiaan keluarga tentunya kita juga membutuhkan harta gitu ya, sebagai jalan kita gitu ya. Kemudian untuk mencetak generasi anak-anak yang soleh, kita juga membutuhkan pendidikan ya, pendidikan yang baik, pendidikan yang islami, dan tentunya ini juga membutuhkan harta. Dan ada lagi satu ibadah yang tidak kalah pentingnya, yang mana ibadah ini bisa menjadi ibadah jariah kita yang amalnya itu mengalir abadi gitu ya, yaitu berwakaf ya. Baik, berikutnya slide-nya. Bisa terus ya. Nah, oleh karena itu teman-teman semua ya, sehingga kita perlu pertemukan nih gitu ya antara ibadah-ibadah kita dengan tujuan keuangan di masa yang akan datang yang ingin kita capai itu gitu ya. Jadi tujuan dari investasi kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam mempersiapkan masa depan ya yang menjadi tujuan-tujuan keuangan kita, karena masa depan kita itu membutuhkan uang, membutuhkan harta ya, dan oleh karena itu dia menjadi alasan kita gitu ya untuk mengembangkan harta kita dengan berinvestasi ya. Misalnya di sini ya ada beberapa tujuan keuangan ya, misalnya teman-teman yang ingin membeli rumah ya, itu pasti membutuhkan ya paling tidak DP-nya dulu gitu ya, ibadah haji dan sampai kepada pensiun gitu ya. Yang paling jauh gitu, itu juga membutuhkan harta pendidikan ya, ingin menyekolahkan anak sampai kepada perguruan tinggi ya, bahkan untuk menyiapkan dana darurat ya, di mana kita juga membutuhkan hal ini terutama di masa-masa sulit, itu juga membutuhkan harta ya. Baik, berikutnya. Nah, teman-teman semua ya, dalam rangka membangun atau mengembangkan investasi kita ya, bagaimana caranya ya agar kita bisa mengembangkan harta tersebut ya yang Allah berikan, yang Allah rizkikan kepada kita. Nah, seorang muslim harus memiliki kecerdasan finansial ya. Tidak hanya kecerdasan finansial dalam mencari rezeki Allah yang bertebaran di muka bumi ya, mencari rezeki yang halal, yang thayyib ya, yang juga berkah, yaitu yang bisa membawa kita kepada ketaatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ya bagaimana kita memiliki kemampuan untuk mengembangkan harta kita ya, sehingga harta kita ini bisa bertambah atau ya jadi selain halal, thayyib ya, dan sehingga membawa keberkahan ya, menjadikan kita dan keluarga kita menjadi lebih taat pada Allah. Juga tidak ada salahnya kalau harta itu kita kembangkan sehingga menjadi lebih banyak. Jadi asal halal, asal thayyib ya, tapi banyak juga gitu ya. Asal banyak tapi halal, tapi thayyib gitu ya, sehingga membawa keberkahan gitu. Nah, kemudian kecerdasan finansial berikutnya adalah ya dengan cara bisa mengembangkan ya harta kita ke dalam bentuk investasi, maka kita pun akan menjadi seorang muslim yang mandiri secara finansial, tidak bergantung kepada orang lain gitu ya. Baik, berikutnya. Iya. Nah, teman-teman semua, untuk lebih memahami lagi ya tentang investasi ya dan pengertiannya, mari kita terlebih dahulu menyaksikan video berikut ini. Dahulu kala, di suatu desa kecil dekat lembah yang asri, tersebutlah dua bersahabat bernama Embro dan Pipo. Mereka tidak takut untuk bekerja keras, hanya saja mereka masih belum mendapatkan kesempatan untuk dapat mewujudkan cita-cita mereka. Hingga suatu hari, kesempatan itu pun datang. Desa mereka membutuhkan lebih banyak air. Oleh karena itu, kepala desa mempekerjakan Embro dan Pipo untuk mengambil air dari mata air di gunung untuk dibawa ke tempat penampungan di desa. Mereka akan dibayar sesuai dengan banyaknya air yang dapat mereka bawa. Setiap hari, sejak pagi hingga sore, mereka bergegas menuju mata air dengan membawa ember masing-masing.
Mereka bekerja keras untuk membawa air sebanyak mungkin ke tempat penampungan air di desa. Menjelang sore hari, mereka pun pulang dengan membawa upah dari hasil jerih payah mereka hari itu. Dia yakin bahwa dengan pekerjaannya ini, ia bisa segera mewujudkan cita-citanya. Bahkan untuk menambah penghasilannya, Embro membuat ember yang lebih besar agar dapat lebih banyak membawa air. Lain halnya dengan Pipo, ia mencari cara yang lebih nyaman untuk mendapatkan lebih banyak uang. Suatu hari, Pipo mendapat sebuah gagasan. Ia berniat membangun sebuah saluran pipa yang akan mengalirkan air dari mata air langsung ke tempat penampungan air di desa. Dengan saluran pipa tersebut, ia akan mendapat lebih banyak air tanpa perlu lagi membawa ember ke mata air. Embro pun lebih sering lagi mengambil air dengan ember dan bahkan menggunakan ember yang lebih besar agar dapat membawa lebih banyak air ke desanya. Dengan cara ini, Embro yakin penghasilannya akan meningkat. Pipo akhirnya memutuskan untuk mewujudkan sendiri gagasannya itu. Dia mengerti bahwa tidaklah mudah untuk membangun dan menyelesaikan saluran pipa tersebut. Dibutuhkan beberapa tahun untuk bisa menyelesaikan dan menikmati hasilnya. Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Dan akhirnya, Pipo berhasil menyelesaikan saluran pipanya. Kini, tanpa perlu bersusah payah mengangkat ember, Pipo akan mendapat lebih banyak uang berkat air yang terus mengalir memenuhi tong-tong air di tempat penampungan. Air terus mengalir tanpa henti, bahkan saat ia tidur, makan, ataupun saat pergi berlibur. Pipo pun puas dan bangga. Berkat tekad dan kerja keras, kini penghasilannya pun mengalir tiada henti, seiring aliran air di saluran pipanya. Iya, baik ya Bapak Ibu semua, mohon maaf tadi agak terputus ya, karena menerima telepon ya ininya, HP-nya. Kita teruskan ya, jadi dari video yang tadi ditayangkan ya kita bisa melihat bagaimana cara yang lebih, ada cara orang biasa ya dalam mempersiapkan masa depannya ya, dalam mengembangkan harta untuk bisa mempersiapkan masa depannya. Sementara di bagian lain ada orang yang lebih cerdas gitu ya dalam mempersiapkan masa depan dengan membangun aset. Ya, jadi dia membangun aset ya sehingga kalau kita aplikasikan dalam kehidupan real kita gitu ya, maka kita menunda gitu ya sebagian dari konsumsi kita, dari penghasilan yang kita peroleh saat ini untuk bisa kita kembangkan dalam investasi ya, untuk kita bisa nikmati pada masa yang akan datang gitu ya. Nah, ini adalah cara mempersiapkan masa depan bagi orang pada umumnya gitu ya. Jadi mereka bekerja ya, kemudian berpenghasilan dan penghasilannya itu langsung diwujudkan dalam tujuan masa depan ya. Nah, bagaimana cara orang cara lain ya yang lebih cerdas itu ada di slide berikutnya ya, yang mana di slide berikutnya silakan.
Iya, di slide berikutnya ya kita bisa lihat bagaimana mempersiapkan masa depan yang lebih tepat, yaitu kita melakukan kerja ya, kemudian kita berinvestasi terlebih dahulu dari penghasilan yang kita dapatkan ya, kemudian kita sisihkan sebagian dari penghasilan kita itu untuk berinvestasi ya, untuk mendapatkan imbal hasil yang juga menjadi penghasilan tambahan ya. Nah, dengan penghasilan tambahan inilah maka kita kemudian bisa mewujudkan impian kita atau mewujudkan rencana-rencana masa depan kita. Ya, baik ya. Nah, kemudian apa namanya? Kita mengetahui ya ada siklus nih dalam kehidupan kita ya, dari mulai kita lahir, kemudian menjadi balita ya, menjadi anak-anak ya, kemudian tumbuh menjadi dewasa ya. Setelah dewasa kita berkeluarga ya, kemudian kita apa namanya menjadi tua gitu ya. Nah, di slide berikutnya itu ditampilkan siklus ya, siklus kehidupan finansial manusia ya. Jadi tidak hanya umur, bagaimana antara umur dan penghasilan itu berjalan beriringan di sini ya. Di slide ini, mohon maaf, slide sebelumnya. Bisa ke slide sebelumnya dulu, oke ya. Jadi di usia 0 sampai 21 tahun biasanya ini adalah usia tidak produktif ya, yang mana kita mengkonsumsi menghasilkan ya. Namun di usia 22 sampai dengan usia 53 ya, ini adalah usia yang dikatakan sebagai usia produktif ya, di mana kita menghasilkan kerja, kita menghasilkan karya ya, dan yang mengikutinya menghasilkan uang ya. Nah, usia rentang waktu produktif ini ada 33 tahun lamanya ya. Nah, sementara berikutnya adalah kita memasuki fase di mana usia kita sudah memasuki usia 55 tahun ya, sampai dengan mungkin harapan hidupnya kalau 20 tahun lagi, maka harapan hidupnya misalnya sampai dengan 75 tahun ya. Nah, disinilah usia di mana mungkin kita menjadi kurang atau tidak produktif ya, sehingga lebih kepada apa namanya konsumsi yang lebih besar ya. Nah, sehingga dengan siklus kehidupan finansial yang dijelaskan seperti ini, maka kita bisa lihat bahwa 33 tahun dari usia seorang manusia itu adalah usia produktif ya, sementara usia tidak produktif atau kurang produktifnya itu ya apa namanya lebih lama, yaitu 41 tahun ya, 41 tahun ya. Walaupun kita tidak menafikan ya, walaupun kita misalnya sudah berusia 55 tahun, ternyata ya mungkin bisa saja seseorang itu malah tambah banyak karyanya gitu ya, bertambah matang apa namanya ilmunya gitu ya, keahliannya, kepakarannya, sehingga bisa menghasilkan karya-karya yang juga bisa produktif ya. Namun pasti ada satu waktu di mana kita juga apa namanya sudah lebih berkurang lagi ya karya-karya kita gitu ya. Nah, di slide berikutnya silakan. Ya, ini adalah siklus ya, siklus hidup manusia. Nah jadi apa tujuan kita berinvestasi ya, atau alasan kita berinvestasi itu ya dalam rangka beribadah pada Allah, dalam rangka merencanakan masa depan dan mencapai tujuan-tujuan keuangan kita ya di masa mendatang gitu. Nah, satu lagi adalah bahwa investasi ini adalah dalam rangka mengejar inflasi nih teman-teman ya. Biasa kita lihat di sini ya, bahwa kalau inflasi kan adalah kenaikan harga secara umum ya, yang trennya itu dari waktu ke waktu semakin tinggi ya, semakin tinggi harga-harga itu ya, sehingga apa namanya kalau kita hanya menyimpan ya uang kita ya di tabungan atau di bawah bantal ya, tidak dikembangkan dalam investasi, maka bisa jadi ya dana yang kita miliki saat ini itu nilainya menjadi lebih kecil ya, atau daya belinya di masa datang tidak menjadi sebesar daya beli saat ini, artinya mengalami penurunan daya beli akibat inflasi. Nah, investasi ya tujuannya adalah untuk bisa mengejar ya inflasi ya. Jadi kalau kita tidak berinvestasi, maka siap-siap bahwa kita memiliki penurunan daya beli akibat inflasi ya. Baik, berikutnya. Nah, baik ya. Di agenda kedua ya, kita akan bahas ya Bapak Ibu tentang pilihan instrumen investasi syariah ya. Banyak sekali tentunya di slide berikutnya ditampilkan beberapa instrumen investasi yang bisa kita
gunakan ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah instrumen investasi yang dikeluarkan oleh perbankan dan pasar modal ya. Ada deposito syariah ya, ada sukuk retail ya. Ada di pasar modal itu ada reksadana syariah dan juga saham syariah ya. Mungkin sekarang lebih banyak lagi ya yang kalau teman-teman kenal beberapa produk syariah di pasar modal ya. Kemudian selain itu kita juga bisa menginvestasikan dana kita di emas ya, di batangan, di emas batangan, bukan emas perhiasan ya Bapak Ibu, tapi emas logam mulia ya yang biasa diproduksi oleh Antam ya, ataupun koin emas. Nah, selain di dua instrumen investasi di atas ya, maka kita juga bisa sebetulnya menginvestasikan dana kita itu ya, kalau dananya banyak gitu ya, sudah banyak, sudah menabung, dan kita bisa berinvestasi di properti ya, yang diantaranya bisa dalam rumah ya, bisa ke apartemen atau di kos-kosan ya. Nah, selain tiga instrumen yang ini ya, maka kita juga bisa saja menginvestasikan dana kita di usaha ya, secara langsung, bisnis real gitu ya, berupa franchise misalnya ya, atau langsung berinvestasi dalam bisnis ya, atau melakukan kemitraan ya dalam misalnya peer-to-peer lending juga bisa ya, saat ini sudah tersedia. Baik teman-teman, cuma pada kesempatan ini ya kita hanya akan membahas ya instrumen-instrumen investasi yang ada di perbankan dan pasar modal ya. Jadi kita batasi pembahasan kali ini untuk membahas instrumen yang ada di perbankan dan pasar modal saja ya. Mungkin lain waktu nanti kita bisa membahas ya instrumen-instrumen investasi yang lain. Nah, teman-teman semua gitu ya. Tadi sudah disebutkan ya, ini dia ya instrumen investasi berdasarkan returnnya ya, kira-kira seperti ini. Ya, dari mulai kita bisa menabung ya di tabungan berjangka ya, berinvestasi di tabungan berjangka ya, yang imbal hasilnya mungkin hanya sekitar 2 sampai berapa ya, 2 sampai 3% setahun gitu ya. Kemudian ada juga deposito mudorabah ya, deposito yang dikeluarkan oleh perbankan syariah ya, yang imbal hasilnya mungkin hanya berkisar ya 5 atau 6 ya, 6,5 gitu ya persen ya, paling tinggi 6,9% ya. Kemudian di investasi LM atau logam mulia ya, kita juga bisa mendapatkan return investasi ya setara dengan 7,76% ya. Ini juga instrumen investasi yang bisa kita andalkan ya untuk mengejar inflasi atau paling tidak mengimbangi inflasi kalau LM ya. Nah, kemudian sukuk negara retail ya, sukuk negara biasa dikeluarkan juga oleh pemerintah ya, dan bisa memberikan imbal hasil yang lumayan berada di atas deposito ya, itu berjumlah tingkat imbal hasilnya kira-kira diekspektasikan 8,5% ya. Kemudian selain sukuk retail ya, kita juga bisa menginvestasikan dana kita di reksadana teman-teman, terutama bagi para investor pemula ya. Reksadana ini adalah sebuah kemudahan dalam berinvestasi ya. Reksadana sendiri produk-produknya itu jenisnya itu ada berbagai macam gitu ya. Mungkin yang paling sederhana ya, reksadana yang dikenal itu adalah ada 4 jenis, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap ya, kemudian reksadana campuran, dan juga reksadana saham ya. Nah, di reksadana ini imbal hasilnya kira-kira 7 sampai dengan 18% ya rata-rata. Kemudian investasi yang berikutnya yang juga bisa kita coba atau pelajari ya adalah investasi dalam saham ya, dalam kepemilikan pada sebuah perusahaan yang listing ya atau terdaftar di bursa efek ya. Nah, ini imbal hasilnya bisa mencapai 15 sampai 30% ya, tergantung dari saham itu sendiri, fundamentalnya, dan juga risiko di pasar modal ya. Baik, ke slide berikutnya boleh? Nah, teman-teman semua ya, jangan lupa ya bahwa di investasi selain kita bisa mengharapkan imbal hasil ya atas berbagai instrumen investasi yang bisa kita gunakan gitu ya, maka jangan lupa bahwa investasi itu seimbang ya, ada imbal hasil tapi juga ada risiko ya. Nah, di mana dalam aksioma manajemen investasi ya itu berlaku bahwa high risk high return gitu. Jadi kalau Bapak Ibu mengharapkan ya imbal hasil yang tinggi
ya tentunya harus bersiap juga menerima risiko yang tinggi juga ya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak siap untuk menerima risiko yang tinggi, maka harus mau untuk menerima imbal hasil atau return yang tidak terlalu tinggi ya. Ibarat roller coaster ya, maka high risk high return itu seperti ini ya. Kalau kita naik roller coaster semakin tinggi itu tantangannya semakin semakin tinggi ya, tantangan semakin kuat, dan pemandangan yang ada di atas itu mungkin semakin menyeramkan, tapi juga cukup nantang ya. Mungkin kita bisa melihat pemandangan yang indah ya, tapi kalau melihat roller coaster seperti ini ya, tentunya kita ngeri juga gitu ya, untuk semakin kita berada di atas ya, semakin ngeri ya, tapi ketika kita berada di bawah kita semakin tenang seperti itu. Jadi ibaratnya seperti itu ya kira-kira gambarannya. Baik, berikutnya. Nah, apa saja risiko investasi yang perlu kita kenali ya? Yang pertama ya, bisa jadi ya investor itu ya kehilangan modal ya misalnya. Kemudian bisa juga imbal hasilnya itu tidak pasti ya, tidak ada yang pasti dalam investasi reksadana atau saham ya. Tadi rate yang kita yang ditampilkan tadi adalah ekspektasi atau ekspektasi imbal hasil ya. Jadi di antara risiko investasi yang pertama adalah kehilangan modal ya. Bisa jadi misalnya kita membeli saham ya, kemudian tiba-tiba sahamnya itu harganya turun ya, misalnya seperti corona seperti ini ya, wabah ya, sehingga menyebabkan krisis ekonomi ya secara global gitu ya, mendunia ya. Sementara kita sudah memiliki saham misalnya ya di pasar modal ya, atas kepemilikan atas perusahaan ya, kepemilikan atas perusahaan ya, kemudian tiba-tiba nilai sahamnya turun. Nah, itu kita bisa kehilangan modal ya. Nah, kemudian yang kedua, imbal hasil tidak pasti gitu ya, bisa jadi naik, bisa jadi turun gitu ya. Nah, yang ketiga adalah investasi. Ini juga biasanya risiko yang dihadapi juga oleh para investor ya, sulit menjual produk investasi. Kenapa? Misalnya kita membeli saham tapi sahamnya tidak liquid ya, tidak liquid di pasar sekunder gitu ya, sehingga kita agak sulit untuk menjual produk investasi tersebut. Nah, kemudian yang keempat ya, kita mungkin dengan produk investasi ya, kita nggak tahu nih bedanya reksadana pendapatan tetap dan saham, sehingga kita asal beli ya. Nah, kemudian kita tidak kenal perusahaan yang diinvestasikan ya, dalam hal ini mungkin kalau kita berinvestasi dalam saham ya. Baik, berikutnya adalah bagaimana kita bisa mencari solusi atau memitigasi risiko yang mungkin ya terjadi ya dalam investasi kita. Nah, yang pertama dan wajib dilakukan oleh seorang investor adalah melakukan diversifikasi. Ya, diversifikasi ini artinya kita berinvestasi tidak hanya pada satu instrumen saja gitu ya. Jadi kita bisa melakukan diversifikasi dengan cara membeli beberapa instrumen ya, beberapa portofolio ya, beberapa instrumen sehingga membentuk satu portofolio investasi ya, sehingga apabila satu investasi itu turun nilainya tapi investasi lain masih bisa terjaga nilainya ya. Ibaratnya kita tidak boleh ya menaruh ya seluruh telur yang kita miliki ke dalam satu keranjang ya. Taruhlah dalam beberapa keranjang gitu, sehingga apabila keranjangnya jatuh ya yang satu, maka yang lainnya masih bisa selamat seperti itu ya. Nah, yang kedua, kita harus tahu kapan waktu menjual dan membeli ya, kapan kita masuk ya misalnya ke saham, kapan kita membeli reksadana ya. Nah, untuk waktu-waktunya ya teman-teman bisa lebih menggali lagi ya, kita bisa belajar lagi ya. Waktu membeli yang paling baik adalah ketika harganya turun ya, dan menjual adalah ketika harganya itu naik ya, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya capital gain dari investasi yang kita miliki ya, seperti misalnya di saham. Nah, kemudian juga yang tidak kalah penting, kita terus belajar ya, kita mengupdate berita ekonomi dan keuangan yang tersedia di media ya. Saat ini mudah ya sebetulnya untuk mendapatkan berita-berita ekonomi dan finansial yang mungkin sedikit banyak mempengaruhi investasi kita ya, sehingga kita tidak terkaget ya kalau misalnya nilai investasi kita kemudian menjadi turun ya, atau tiba-tiba menjadi naik gitu ya. Seperti saham BRI Syariah ya, kemarin beberapa hari yang lalu diberitakan naik cukup tinggi ya, sampai dengan 15% ya dalam beberapa hari seperti itu. Nah, kemudian solusi atau mitigasi risiko ya dalam hal ini adalah kita
kita harus mengenal perusahaan yang kita investasikan ya, sehingga kita ingin membeli kepemilikan atau saham ya dari sebuah perusahaan, maka kita diminta untuk dianjurkan untuk melakukan analisis ya terhadap perusahaan yang mau kita beli, yang mau kita miliki gitu ya sahamnya ya. Kita bisa melakukan analisis fundamental ya, sehingga kita memahami ya perusahaan ini perusahaan apa ya, bergerak di bidang apa, apakah mudah dipahami bisnisnya ya. Kemudian bagaimana pertumbuhan penjualannya, bagaimana pertumbuhan labanya ya, apakah selama 3 tahun berturut-turut menghasilkan revenue-nya meningkat ya, labanya meningkat. Kemudian bagaimana dengan risiko solvabilitasnya ya, apakah dia memiliki utang yang harusnya kurang lebih kecil daripada asetnya ya. Kemudian juga perbandingan antara utang dengan ekuitasnya ya, tidak lebih dari 1 ya, itu debt to equity ratio, debt to aset rasionya ya, kita perlu lihat di situ ya. Demikian juga dengan margin dari profitnya ya, gross profit marginnya seperti apa, apakah naik gitu ya, operating profit marginnya yang paling penting apakah juga naik ya dalam 3 tahun ya, seperti itu ya. Itu kira-kira ya yang menjadi mitigasi risiko kita dalam berinvestasi ya. Berikutnya adalah kita perlu mengenal profil risiko kita sendiri ya. Jadi sebelum kita berinvestasi atau memilih instrumen investasi yang mana gitu ya, maka sangat penting sekali bagi kita untuk mengenali kita itu tipe investor yang mana menurut profil risiko ya. Jadi ada 3 tipe investor ya berdasarkan profil risikonya. Yang pertama adalah konservatif. Nah, si konservatif ini biasanya orangnya mudah panik ya, mudah bingung ya kalau misalnya ada kabar bahwa nilai investasinya turun gitu ya. Nah, orang konservatif seperti ini tentunya tidak suka ya dengan volatilitas harga. Misalnya dia sukanya yang adem ayem aja lah gitu, yang aman-aman aja gitu ya. Nah, seorang konservatif ya berarti dia tidak boleh menempatkan ya investasinya itu di instrumen-instrumen yang memiliki risiko tinggi gitu ya. Nah, konservatif ini biasanya bisa menerima toleransi risiko yang kecil gitu ya, yang tipis aja gitu, sehingga dia harusnya memilih instrumen investasi yang risikonya kecil dan juga siap untuk menerima return atau imbal hasil yang tipis juga ya. Nah, berbeda dengan moderat ya, tipe moderat ini ya investor yang dia kalau dia sudah agak mendalami nih investasi. Kalau si konservatif ya mungkin dia baru ya mengenal ya, nggak apa-apa pelan-pelan dulu ya, sebagai investor pemula mungkin kita seorang konservatif gitu ya. Kita boleh belajar dulu ya, pelan-pelan memahami, mengenali situasi ya, ibarat orang berenang itu ya kita celup-celup kaki dulu ya di kolam renang sebelum nyebur ke kolam investasi. Nah, seorang moderat ini lebih punya pengetahuan yang lebih luas ya mungkin ya, atau dia bisa sudah lebih lama memahami bagaimana situasi dalam berinvestasi ya, lebih memahami instrumen investasi, bagaimana perilaku ya di pasar seperti itu. Nah, seorang moderat itu bisa menerima toleransi risiko yang lebih tinggi daripada konservatif ya, sehingga misalnya sahamnya itu atau instrumen investasinya itu mengalami kerugian gitu ya, maka dia mungkin tidak masih bisa menerima ya, tidak seperti konservatif ya. Di moderat ini biasanya penempatan instrumen investasinya itu 40-50% di saham ya, kemudian selebihnya 60% itu bisa di deposito, bisa di pasar RDPU, RDPT ya, reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap ya, dan reksadana campuran ya. Namun tipe moderat ini sebetulnya bisa menerima risiko, namun dia juga mengharapkan imbal hasil yang lumayan ya. Nah, berbeda lagi dengan tipe agresif. Nah, di tipe agresif ini biasanya adalah orang yang memang sudah lama berkecimpung ya di dunia investasi, sehingga hafal betul dan paham betul ya bagaimana perilaku pasar gitu ya, bagaimana kecenderungan pasar ya, sehingga
dia juga memiliki risiko yang lebih tinggi ya, penerimaan risikonya lebih tinggi daripada seorang moderat atau konservatif ya. Nah, dengan tipe agresif seperti ini ya tentunya lebih cocok apabila memilih investasi yang memiliki return yang lebih tinggi ya. Nah, jadi jangan salah ya, apabila kita seorang konservatif ya, maka kita akan menjadi panik nih apabila kita memilih instrumen saham ya. Jangan memilih instrumen saham karena saham itu high risk gitu ya. Karena dia memang memiliki potensi imbal hasil yang sangat tinggi gitu ya. Maka seorang konservatif pasti akan stres ya kalau misalnya dia langsung tiba-tiba masuk ke saham, baru memulai investasi sudah masuk ke saham ya, karena tidak mengenal ya bagaimana mematchingkan antara tipe profil risikonya ya dengan pilihan instrumen investasi yang tepat seperti itu. Nah, demikian juga dengan orang yang agresif ya, tipe investor yang agresif itu jangan memilih instrumen investasi yang kurang menantang gitu ya, misalnya hanya RDPU, RDPT ya, reksadana pendapatan tetap ya, mungkin bagi dia ya tidak terlalu menantang ya, tidak terlalu memuaskan gitu, karena ekspektasi dia adalah mendapatkan imbal hasil yang tinggi dan dia juga siap menerima risiko jangka pendek ya, sehingga siap juga menerima risiko siap juga berinvestasi dalam jangka waktu yang lama ya, karena risiko bisa diseimbangkan dengan adanya jangka waktu berinvestasi yang lebih panjang gitu. Nah, bagaimana cara kita mengenali risiko atau profil risiko kita ya di slide berikutnya. Nah, biasanya kalau kita akan berinvestasi ya, misalnya kita ingin berinvestasi di reksadana. Nah, kita bisa membelinya di manajer investasi ya. Nah, biasanya manajer investasi akan memberikan kita kuesioner ya, beberapa pertanyaan yang bisa menunjukkan profil risiko kita ya, sehingga manajer investasi mengetahui bagaimana profil risiko kita ya, apakah seorang konservatif, moderat atau agresif, sehingga bisa diarahkan ke instrumen investasi yang mana, misalnya reksadana saham kah, atau reksadana campuran, atau hanya reksadana pendapatan tetap atau reksadana pasar uang seperti itu ya. Nah, cara mengenali risiko kita itu biasanya ada kuesioner-kuesioner yang menggali ya apa tujuan investasi kita gitu ya, sampai berapa lama kita mau berinvestasi, kemudian porsi dana yang kita investasikan itu berapa persen dari dana yang kita miliki ya, dari seluruh total dana yang siap untuk diinvestasikan gitu ya. Nah, kemudian di kuesioner itu juga biasanya dielaborasi tentang bagaimana kalau ya nilai investasinya turun ya, bagaimana sikap kita ya, apakah langsung menjual atau mendiamkan saja atau menunggu ya sampai investasi itu naik kembali dalam jangka panjang ya. Nah, ini adalah cara mengenali profil risiko kita sehingga kita bisa mematchingkan ya antara profil kita, penerimaan risiko kita terhadap tipe atau jenis instrumen investasi menurut risiko dan return-nya ya. Baik, berikutnya. Ya. Oke ya, jadi ini dia ada risk dan return ya, high risk, high return. Nah, kurva ini menunjukkan bagaimana antara risk dan return itu berjalan beriringan ya, jadi berbanding lurus ya. Nah, seorang konservatif ya mungkin lebih cocok ya karena dia penerimaan risikonya kecil, tipis, rendah gitu ya, maka dia cocok untuk berinvestasi pada instrumen-instrumen investasi yang returnnya itu juga tipis ya, misalnya deposito atau tabungan berjangka ya. Kemudian tipe moderat ya, tipe moderat ya menerima risiko yang lebih tinggi daripada konservatif dan dia berharap return yang lumayan juga ya dari investasinya. Nah, maka dia bisa memilih jenis investasi misalnya reksadana campuran gitu ya. Nah, kemudian di atas moderat ada agresif ya. Agresif yang mengharapkan return yang lebih tinggi gitu ya. Mengharapkan growth ya atas hasil investasinya, maka akan lebih cocok ya sesuai apabila berinvestasi pada properti bisa ya, pada saham juga bisa ya. Jadi kepada instrumen investasi yang memiliki return yang lebih tinggi ya. Baik, berikutnya. Maaf Bu, 5 menit lagi ya. Oh iya. Berikutnya strategi investasi jangka pendek ya. Strategi investasi jangka pendek slide berikutnya. Iya,
Jadi untuk jangka pendek ya, jangka pendek ini bisa dikatakan 1 sampai 5 tahun ya, bisa diaplikasikan seperti itu ya. Kita bisa mulai dengan investasi di deposito syariah ya. Kemudian untuk pemilihan reksadana syariahnya, kita bisa memilih reksadana pendapatan tetap dan reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap ya. Jadi kita pertama ya sesuaikan dengan tujuan keuangan. Tujuan keuangan kita apa? Dalam 3 tahun misalnya kita ingin memasukkan anak kita sekolah SD misalnya ya, maka itu bisa kita pilih ya reksadana atau deposito ya. Misalnya dalam 1 tahun kita ingin memasukkan anak kita ke TK gitu ya, maka deposito syariah itu lebih cocok ya, atau dana darurat ya, itu di deposito. Kemudian cermati kinerja sebelumnya ya, kinerja investasi dari instrumen-instrumen yang akan kita pilih ya. Nah, sukuk retail ya yang berjangka waktu 2 sampai 3 tahun juga cocok untuk dipilih sebagai investasi jangka pendek. Nah, kemudian yang berikutnya adalah diversifikasi ya. Tadi mengkombinasikan ya, diversifikasi portofolio investasi kita. Baik. Kemudian untuk strategi jangka panjangnya ya, ini juga penting bagi kita di slide berikutnya. Nah, ya. Langsung slide berikutnya, oke ya. Kenali profil risiko kita sendiri ya, karena ini jangka panjang ya. Kita harus mengenali risiko kita sendiri, apakah kita tipe konservatif, moderat, atau agresif ya. Nah, untuk investasi jangka panjang, karena dana yang dibutuhkan itu lebih banyak ya daripada yang jangka pendek mungkin gitu ya. Maka kita bisa menabung dulu ya, mengumpulkan dulu di misalnya di deposito, kemudian dipindahkan ke reksadana saham misalnya ya. Diversifikasi juga dibutuhkan ya dalam jangka panjang, dan yang penting dalam jangka panjang itu adalah kekonsistenan kita ya. Jadi misalnya setiap bulan kita menyisihkan ya di awal ya bahwa kita akan berinvestasi ya misalnya 15% dari penghasilan kita ya, atau memang 10% dari penghasilan kita. Itu dilakukan secara konsisten terus menerus ya. Dan jangan lupa ya, kita harus tetap belajar ya dalam berinvestasi ya, sehingga menambah wawasan kita. Baik, berikutnya. Nah, bagaimana memulai berinvestasi? Slide berikutnya langsung. Nah, pertama, tentukan tujuan keuangan kita ya, misalnya untuk dana pendidikan anak. Yang kedua, slide berikutnya adalah tentukan kapan tujuan keuangan ini ingin dicapai. Misalnya kita tadi ya ingin menyiapkan dana pendidikan anak ya yang akan masuk kuliah 10 tahun lagi. Ya, itu tentukan kapan. Yang ketiga adalah tentukan instrumen investasinya. Ya, kalau misalnya jangkanya pendek tadi sudah dibahas ya, jangka pendek dan jangka panjang. Kalau 10 tahun mungkin akan cocok untuk berinvestasi dalam saham ya, atau ke reksadana saham yang ada manajer investasinya. Berikutnya. Ya, lanjut. Ya. Nah, di mana kita dapat membeli ya, dapat membeli instrumen-instrumen investasi tadi ya. Kalau kita ingin berinvestasi di saham, tentunya kita dapat menghubungi perusahaan sekuritas ya, banyak sekali ya perusahaan sekuritas, dan pilih yang bonafit, yang terpercaya gitu ya, yang diawasi OJK ya. Kemudian reksadana saham kita bisa menghubungi manajer investasi ya, banyak manajer investasi yang bonafit ya, yang bisa kita pilih untuk bisa mengelola dana kita. Baik, berikutnya adalah contoh ya, berikutnya misalnya gini, pendidikan anak, misalnya Bapak Ahmad memiliki anak, ia berencana mempersiapkan dan pendidikan anaknya dari TK hingga perguruan tinggi. Nah, misalnya sekarang tahun 2020 ya, anaknya akan masuk TK 1 tahun lagi ya, 2021. Nah, maka biaya pendidikannya misalnya 5 juta untuk masuk TK. Nah, kita harus memperhitungkan ya terlebih dahulu kebutuhan dana 1 tahun yang akan datang. Misalnya inflasi dalam pendidikan itu biasanya 8-10% ya, anggaplah 10%. Maka dana yang kita butuhkan 1 tahun mendatang adalah 5.500.000 ya. Maka instrumen investasinya yang cocok adalah instrumen investasi misalnya RDPU ya. Saya mengaplikasikan reksadana dulu ya di sini ya. Reksadana pendapatan reksadana pasar uang ya, yang imbal hasilnya itu hanya 7% ya. Nah, teman-teman di sini kita bisa menghitung ya menggunakan kalkulator investasi ya, yang bisa dimanfaatkan yang tersedia di
para manajer investasi ya di websitenya ya, atau di kalkulator investasi ya di web-web yang tersedia di internet ya. Nah, kita bisa menghitung berapa sih dana yang harus kita investasikan untuk mencapai 5,5 juta 1 tahun lagi. Nah, kita bisa menyisihkan penghasilan kita 443.800 ya. Nah, bagaimana perbandingannya dengan kebutuhan menabung ya? Nah, ini adalah investasi reguler yang bisa kita keluarkan bulan per bulan ya. Jadi investasi reguler bulan per bulan. Nah, bagaimana perbandingannya ya dengan kebutuhan menabung reguler? Ini adalah ya bedanya adalah kebutuhan investasi reguler itu sudah menghitung imbal hasil ya, sementara kebutuhan menabung reguler ya kalau kita menabung aja nggak berinvestasi di instrumen investasi ya tadi yang lainnya, maka kebutuhan kita hanya 5,5 juta itu dibagi 12. Nah, ya seperti itu. Jadi lebih tinggi ya, nilainya lebih tinggi yang harus kita sisihkan ketimbang kita berinvestasi. Yang beda di sini adalah misalnya SD. SD itu baru akan masuk 3 tahun lagi. Maka 3 tahun lagi kalau misalnya sekarang 10 juta, maka 3 tahun lagi itu 13 juta ya. Maka kita bisa investasikan di reksadana pendapatan tetap ya yang cocok untuk jangka waktu 3 tahun dengan imbal hasil 9%, maka dana yang kita sisihkan itu bisa 300 ribuan ya. Nah, kemudian di SMP dan seterusnya ya, kuliah ya, lebih panjang ya, karena reksadana saham itu memang lebih tinggi risikonya dibandingkan RDPU dan RDPT ya, tapi dia risikonya bisa ditekan dengan jangka yang panjang ya, maka dia bisa memiliki ekspektasi imbal hasil yang lebih tinggi yaitu 19%. Maka budget yang kita sisihkan untuk persiapan masuk SMP, SMA, dan kuliah itu adalah hanya 132.000 per bulan, 100.000 ya. Beda dengan kita menabung saja ya. Kita bisa lihat tabelnya di akhir itu 1,1:2 ya, sehingga lebih tinggi ya kalau kita menabung saja ya. Bedanya itu selisihnya 899.000, lumayan kan ya, satu bulan itu 800 ribuan gitu perbedaannya ya. Baik, lanjut. Masih banyak, Bu. Ya, tinggal 2 slide lagi. Ya, ini juga sama ya, ini sama aja sebetulnya, tinggal teman-teman bisa mengaplikasikan ya berapa kebutuhan dananya, kemudian tentukan inflasi atas pengeluaran tersebut di masa yang akan datang, berapa tahun lagi kebutuhan dananya itu akan dipakai, ya. Kemudian pilih instrumen investasi yang cocok ya untuk jangka waktu yang ingin kita capai ya. Untuk jangka waktu 5 tahun itu biasanya kita menggunakan RDPT ya, RDPT pendapatan tetap ya. Untuk lebih dari 5 tahun kita bisa berinvestasi pada reksadana campuran, dan lebih dari 10 tahun ya kita bisa menggunakan atau menginvestasikan pada reksadana saham ya. Kita bisa lihat perbedaannya antara menabung dengan berinvestasi secara reguler ya. Baik, berikutnya sama saja ya. Bagi teman-teman yang ingin menghitung ya bisa memanfaatkan ini kalkulator ya yang bisa kita peroleh di website itu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan ya. Ini contoh-contohnya banyak lagi, ada membeli rumah, ada untuk dana pensiun, teman-teman bisa juga dan keluarga masing-masing Bapak Ibu ya, investasi harus kita keluarkan dengan ekspektasi imbal hasil dari instrumen yang kita pilih ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dede atas materi yang disampaikan. Mudah-mudahan memberikan kita pencerahan untuk memilih investasi mana yang cocok untuk setiap kebutuhan yang akan hadir di masa yang akan datang. Sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa ada sedikit informasi dari Stay Sebi. Yang pertama bahwa Zero Menawan ini telah dilaksanakan dari tanggal 4 sampai tanggal 9 Mei. Nah, bagi hadirin sekalian yang ingin berinfak
SFF memfasilitasi Bapak yang misalnya akan disalurkan kepada mahasiswa SEBI yang terkena dampak COVID-19. Program-program SFF juga banyak gitu kan. Di sana bisa dipelajari untuk disiapkan infak terbaiknya. Disediakan salah satu rekeningnya yaitu melalui Bank Syariah Mandiri, ada juga dari Bank BNI Syariah, dan beberapa rekening lainnya. Yang terakhir yaitu mengenai informasi adanya tes PMB yang dilakukan oleh SEBI setiap hari Jumat. Ini dilakukan secara online, di mana untuk kali ini diberikan diskon sebesar 50%. Diskon ini diberikan untuk biaya pendaftaran bagi para peserta yang menghafal surat-surat pilihan. Ada surat An-Naba, atau surat Yasin, atau surat Al-Mulk. Jadi bagi para peserta pendaftaran bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan diskon sebanyak 50% dari biaya pendaftaran dengan menyetorkan hafalan dari salah satu surat yang tadi disebutkan. Dan untuk tes dilakukan secara online, jadi tidak perlu khawatir, tidak harus mendatangi lokasi, sehingga lebih terjaga dari kesehatan dan juga efisien dari segi waktu dan lainnya. Oke, diskusi kita buka mungkin sampai dengan 15.20 nanti disampaikan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu. Ini tadi ada beberapa yang sudah masuk. Saya coba bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk. Nanti setelah itu bisa dijawab oleh Bu Dede. Jika masih ada waktu, nanti kita buka kesempatan untuk yang bertanya secara live atau video. Yang pertama, ada pertanyaan, kalau mau investasi untuk keperluan sekolah, tadi sebagian sudah dijelaskan ya sama Bu Dede. Kira-kira mana yang lebih baik dan yang bisa melebihi dari biaya yang dibutuhkan, jadi return-nya lebih tinggi, kira-kira apa? Mungkin ada saran dari Bu Dede ya secara teknis investasi di mana? Yang kedua, untuk yang pemula atau belum sama sekali belum pernah mengenal investasi, apakah ada saran berapa jumlah minimal investasi, misalkan dari sekian penghasilan atau pendapatan yang dibawa ke rumah, berapa persentase yang itu disiapkan untuk investasi, dalam hal untuk belajar investasi itu sendiri. Nah, yang ketiga, kiranya apa investasi yang tepat di saat kondisi pandemik saat ini? Ya, jadi ada 3 pertanyaan tadi. Yang pertama terkait dengan masalah pendidikan, lebih teknis kepada contohnya kemana yang itu return-nya lebih tinggi ketimbang kenaikan biaya sekolah setiap tahunnya. Yang kedua, berapa persentase atau jumlah minimal untuk investasi bagi orang-orang yang baru pertama kali belajar. Yang ketiga, pada investasi apa yang tepat pada masa pandemik saat ini. Itu 3 pertanyaan terlebih dahulu, mungkin bisa dijawab sekaligus oleh Bu Dedeh. Terima kasih. Ya, baik Pak Ruli, terima kasih banyak ya Bapak Ibu yang sudah bertanya ya, ada Pak Haki ya. Untuk apa namanya, tujuan keuangannya apa? Tadi kita harus menentukan dulu ya. Kalau untuk tujuan keuangannya itu apa sih gitu ya. Nah, untuk Pak Baihaqi punya tujuan keuangan ya dalam beberapa tahun ke depan itu untuk sekolah anak ya, untuk biaya pendidikan anak ya. Untuk dana pendidikan anak biasanya yang kita siapkan itu adalah dana uang masuk sekolah atau uang pangkalnya ya. Ini biasanya yang besar dan membutuhkan dana besar ya, sehingga perlu dipersiapkan dengan melakukan investasi. Nah, investasi apa yang cocok untuk pendidikan anak ini tergantung dari jangka waktu yang ingin dicapai gitu. Kapan kita akan menggunakan dana tersebut atau kapan tujuan keuangan tersebut ingin kita capai ya. 1 tahun lagi atau 2 tahun lagi atau ya, jadi rentang waktunya bisa kita bagi ya. Kalau misalnya 1 sampai 5 tahun, maka kita bisa aman berinvestasi di reksadana pendapatan tetap ya, karena reksadana pendapatan tetap ini memiliki spektrum jangka pendek yang cocok ya. Kemudian ya secara
ekspektasi imbal hasilnya, reksadana pendapatan tetap ya itu bisa melebihi inflasi ya. Kalau inflasi rata-rata di pendidikan ya biasanya itu 8 ya sampai 10% ya. Nah, tergantung kita juga kekuatan kita untuk berinvestasi setiap bulannya berapa ya. Nah, kemudian kalau RDPT ini ya mungkin cocok ya untuk 3 tahun ya sampai 5 tahun ya dengan tingkat imbal hasil kira-kira 9% ya, sehingga kalau 9 hingga 10% ya, sehingga apabila kita berinvestasi pada reksadana pendapatan tetap ya maka kita akan bisa mengimbangi inflasi ya. Jadi dana yang setiap bulan itu kita investasikan ke reksadana pendapatan tetap akan bisa kita gunakan sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan ya pada saat kita ingin memasukkan anak sekolah pada waktunya, seperti itu Pak. Ya tadi juga ya nanti slide-nya bisa dibagikan juga, di situ sudah ada simulasi ya masuk SD, SMA, TK sampai perguruan tinggi ya dengan jangka waktu yang sudah ada ya, dan pilihan instrumen investasi yang tepat ya, dan juga berapa budget yang harus kita siapkan setiap tahun apabila ingin mencapai semua tujuan keuangan anak sekolah ya. Nah, kita bisa bertahap ya Bapak ya. Kita bisa bertahap misalnya menyiapkan untuk pendidikan TK sampai SD dulu gitu ya. Nah, ketika keuangan kita membaik ya dalam jangka waktu yang akan datang ya, di masa yang akan datang kita bisa persiapkan untuk masuk SMP dan SMA gitu ya. Nanti ketika keuangan kita lebih baik lagi, kita juga bisa mulai berinvestasi untuk menyiapkan dana pendidikan kuliah anak gitu. Itu pertanyaan, itu jawaban, semoga bisa merespon ya pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua ya, apa sih investasi yang cocok buat pemula? Nah, pemula ini kan masih belajar-belajar ya. Nah, maka sebetulnya investasi yang cocok buat pemula ini adalah investasi yang tidak kita kelola sendiri ya, tapi yang dikelola oleh orang lain ya. Nah, investasi di reksadana itu sangat cocok buat seorang investor pemula ya. Di samping dia belum memiliki pengetahuan yang banyak tentang investasi, kita bisa menitipkan ya dana investasi kita itu kepada manajer investasi yang secara profesional dapat mengelola investasi kita. Yang kedua, biasanya investor pemula itu mungkin ya tidak memiliki budget yang besar ya, oleh karena itu kita bisa memulainya di reksadana. Kenapa? Karena reksadana dengan hanya memiliki dana Rp100.000 saja kita sudah bisa berinvestasi, kita sudah bisa menjadi investor dengan membeli unit penyertaan reksadana ya sejumlah Rp100.000. Menabung aja misalnya sebulan ya, setiap bulan kita mengeluarkan Rp100.000 gitu ya. Nah kemudian yang ketiga ya, pertanyaan dari Pak Misbah ya, Kak Misbah ini investasi apa yang tepat di tengah kondisi pandemi COVID ya. Nah, investasi di tengah kondisi di mana instrumen investasi rata-rata semuanya turun ya. Harga saham turun ya, harga reksadana juga turun ya. Mungkin hanya emas yang melonjak ya, tinggi ya. Nah, sebetulnya bagi seorang investor ya nilai instrumen investasi yang turun ini menjadi peluang ya, terutama bagi investor moderat atau agresif gitu ya, maka ini adalah saat yang tepat ya, saat yang tepat. Kalau ditanya kapan kita harus berinvestasi, kapan waktu yang paling tepat kita untuk berinvestasi adalah sekarang, now ya. Jadi tidak ditunda lagi gitu ya. Nah, dalam kondisi pandemik ya, seorang investor bisa melihat ya kondisi turunnya harga-harga saham, turunnya harga-harga reksadana ini justru dia bisa memanfaatkannya dengan membeli, dengan menambah ya portofolio investasinya ya, karena dengan harga yang turun ya kita akan bisa berharap ya imbal hasil atau capital gain ya, kalau saham itu ada capital gain, selisih antara harga jual dengan harga beli sekarang ya, kita bisa berharap ya kalau nanti kondisinya normal beberapa tahun lagi gitu ya. Tentunya kalau saham harus jangka panjang ya, spektrumnya nggak boleh tahun lagi atau 2 tahun lagi kita tarik ya, karena reboundnya itu cukup lama gitu. Tapi bagi investor yang bisa, yang jeli gitu ya, itu saat ini adalah saat yang tepat untuk membeli ya, untuk membeli instrumen investasi baik itu saham ataupun reksadana ya. Kita bisa memulainya dengan menabung saham misalnya tiap bulan ya, itu. Nah kemudian itu ya pertanyaan-pertanyaan yang mudah-mudahan bisa terjawab.
Ya, masih ada satu lagi nih Bu, terakhir kayaknya nih, ada yang minta tips untuk memilih saham dengan prospek yang baik dalam arti cara membaca proyeksi bisnis sebuah perusahaan itu seperti apa. Karena kan tadi disebutkan salah satu waktu yang terbaik adalah sekarang. Cuma kan juga saya pernah baca kalau tidak salah, resiko itu adalah, karena kita tidak tahu informasinya. Semakin banyak informasi tidak kita tahu, maka resiko semakin besar. Nah, dengan kondisi pandemik seperti ini berarti kan kita juga tidak tahu nih kapan berakhirnya. Jika memang sekarang kita beli ternyata semakin lama semakin turun, mungkin juga akan, merugikan ya, seperti itu kurang lebih. Maka mungkin juga bisa diberikan tips juga nih untuk memilih saham-saham yang prospek itu seperti apa dengan cara membaca proyeksi bisnis perusahaannya, sehingga Iya, tidak sekedar untuk nyari, gain saja tapi juga bisa, memenuhi aspek moderatnya juga lah seperti itu. iya betul. Betul sekali Pak Ruli ya bahwa dalam berinvestasi ya, apalagi di saham ya kita perlu tahu betul ya. Yang pertama adalah fundamental dari perusahaan yang tersebut. Jadi pilih perusahaan yang berfundamental baik ya. Nah oleh karena itu kita harus memiliki kemampuan untuk membaca fundamental ya, fundamental dari sebuah saham atau dari sebuah perusahaan gitu ya. Nah bagaimana fundamental yang baik itu ya tentunya pertama kita harus lihat ya profitabilitasnya ya, kemudian kita harus lihat risikonya ya. Nah, apa saham-saham yang berfundamental baik itu memilih dalam 3 tahun berturut-turut dia harus memiliki pertumbuhan revenue ya. Kemudian dalam 3 tahun berturut-turut asetnya harus naik ya. Dalam 3 tahun berturut-turut modalnya harus naik ya atau mengalami pertumbuhan ya. Dalam 3 tahun berturut-turut dia juga harus memiliki laba laba bersih atau EPS ya yang earning yang baik ya, yang meningkat ya. Jadi dalam 3 tahun itu mengalami pertumbuhan dalam revenue, dalam aset, dalam modal, dalam profit gitu ya. Nah kemudian risikonya lihat ya, kita punya rasio keuangan namanya DAR ya, debt to asset ratio, perbandingan antara utang dengan asetnya ya itu utangnya harus lebih kecil daripada asetnya ya. Kemudian lebih bagus lagi ya kalau jumlah utangnya itu kurang dari 50% dari total asetnya ya. Kemudian yang kedua lihat juga debt to equity-nya, debt to equity-nya ya. Kalau debt-nya itu dengan perbandingan debt dengan equity-nya, utang dengan ekuitasnya, dengan modalnya itu kurang dari 1, maka perusahaan ini bisa dibilang risikonya rendah ya dibanding dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki debt to equity di atas 1 gitu ya. Nah itu fundamental saham ya, fundamental perusahaan yang baik ya. Kemudian juga dilihat rasio-rasio ya, rasio-rasio lainnya, rasio pasar misalnya earning per share-nya ya berapa gitu ya, semakin tinggi maka dia semakin mahal gitu ya. Nanti kita bisa belajar lebih jauh lagi ya mengenai analisis fundamental saham ini karena membutuhkan sesi khusus ya biasanya untuk membaca proyeksi bisnis sebuah perusahaan atau ingin melihat fundamental perusahaan yang bagus ya. Tapi tips yang tadi ya bisa dipakai ya untuk melihat fundamental saham yang baik atau perusahaan yang baik ya. Bisnisnya juga harus yang mudah dikenali gitu ya. Bisnisnya mudah dipelajari gitu ya. Misalnya dia bergerak di consumer goods ya, misalnya perusahaan Indofood ya. Dia ngapain sih? Oh, dia memproduksi bahan-bahan makanan gitu ya. Ada mie instan gitu kan, ada apalagi ya makanan-makanan yang biasa kita juga suka konsumsi ya, seperti itu. Misalnya Unilever, dia memproduksi apa sih? Oh, memproduksi deterjen, sampo, sabun ya, dia memproduksi consumer goods juga ya, yang sanitary misalnya. Itu bisnisnya mudah dipahami gitu ya. Nah, kemudian apalagi pilih perusahaan yang terkenal gitu ya dan menjadi leader di industrinya, di sektornya ya. Nah, itu bisa dilihat ya dari fundamentalnya juga ya, pilih perusahaan yang sudah lama juga beroperasi ya. Nah, banyaklah ya untuk melihat fundamental dari sebuah perusahaan yang baik ya, kita bisa belajar di kesempatan yang lebih leluasa lagi. Mudah-mudahan respon. Oke, terima kasih Bu Dede yang telah menjawab beberapa pertanyaan.
Alhamdulillah tidak jauh dari jadwal yang telah ditentukan. Mungkin bisa diberikan sedikit catatan atau closing statement dari Bu Dede untuk para peserta semua dari seluruh materi pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi key point tersendiri untuk bisa mempelajari lebih dalam tentang investasi. Iya, Silakan Bu Dede. baik. Baik, terima kasih Pak Ruli ya bagi Bapak Ibu semua. Dengan materi ini, ya ini adalah sebagai pengantar saja ya bagi kegiatan investasi yang ingin kita lakukan ya untuk mempersiapkan masa depan. Mudah-mudahan memberikan manfaat, memberikan pencerahan sedikit ya tentang bagaimana kita harus memulai ya investasi itu dari sekarang ya. Jadi memulai investasi dari sekarang itu menguntungkan bagi kita karena dengan imbal hasil ya ekspektasi imbal hasil yang bisa kita perkirakan ya maka budget investasi yang kita siapkan itu menjadi lebih minimal, lebih murah, lebih sedikit gitu ya ketimbang kita sudah lama gitu ya sehingga tujuan keuangan yang ingin kita capai itu sudah dekat gitu ya. Nah, itu pasti investasinya lebih besar, membutuhkan dana yang besar ya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu ya mulailah investasi dari sekarang. Tentukan tujuan keuangan kita dari tahun ke tahun itu ingin mencapai apa yang membutuhkan dana besar ya. Kemudian kenali profil risiko kita ya. Kemudian pilih ya instrumen investasi yang sesuai dengan jangka waktu dan juga profil risiko kita ya. Dan mulai dari diri kita sendiri, mulai dari sekarang gitu. Baik, itu saja Pak Ruli. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dede untuk closing statement-nya. Mudah-mudahan yang materi yang disampaikan pada hari ini bermanfaat dan menjadi amal jariah juga bagi Bu Dede. Amin. Berikut dari panitia, kalau dalam acara offline kita ada sedikit serah terima dari panitia, cuma karena ini online mungkin nanti dari panitia memberikan sebuah sertifikat terlebih dahulu yang akan nanti disampaikan pada saat sesi pertemuan secara tatap muka. Iya, itu saja. Yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih pada para peserta yang telah hadir pada dari awal tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 hari ini. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari seluruh materi yang disampaikan.